Banyak orang mengira jalan kaki sudah cukup untuk menjaga kesehatan jantung, terutama bagi para lansia, katanya. Yang penting gerak, kan? Eits, tunggu dulu. Jalan kaki memang bagus, tapi kalau mau hasil yang lebih paten, lebih efektif, dan pastinya lebih aman untuk menjaga jantung tetap kuat sampai usia senja, ternyata ada cara-cara lain yang lebih ampuh. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas 5 cara menjaga jantung lansia yang terbukti lebih paten daripada sekadar jalan kaki. Pastikan Anda nonton sampai selesai ya, supaya informasinya lengkap dan manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Cara pertama, dan ini sering banget disepelekan, adalah latihan pernapasan dalam. Kedengarannya simpel ya, tapi jangan salah, dampaknya luar biasa. Banyak lansia tidak menyadari bahwa dengan mengatur napas, kita bisa memasuk lebih banyak oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen yang cukup ini ternyata bisa membantu menurunkan tekanan darah secara alami dan mengurangi ketegangan pada otot jantung. Jantung jadi nggak perlu kerja terlalu keras. Latihan yang bisa dicoba itu gampang banget, misalnya teknik deep breathing atau pernapasan perut. Caranya, tarik napas dalam-dalam lewat hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ada juga teknik pernapasan 4x4x4. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik. Lakukan ini beberapa menit setiap hari, misalnya saat bangun tidur atau sebelum tidur. Ini sangat membantu meningkatkan efisiensi kerja jantung dan membuat tubuh lebih rileks. Jadi, sebelum mulai aktivitas berat, latih dulu napasnya. Cara kedua, jangan takut sama angkat beban, tapi tentunya latihan beban ringan ya, bukan yang berat-berat seperti binaragawan. Kenapa ini penting? Seiring bertambahnya usia, massa otot kita cenderung menurun drastis. Padahal, otot yang kuat itu ibarat asisten pribadi buat jantung kita. Semakin kuat otot tubuh, semakin ringan kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, menjaga massa otot itu investasi jangka panjang untuk kesehatan jantung. Latihannya nggak perlu ribet kok. Bisa pakai dumbbell ringan seberat 1 atau 2 kg, atau pakai resistance band yang elastis itu. Kalau nggak punya alat, manfaatkan berat badan sendiri juga bisa. Coba deh lakukan squat tapi nggak perlu terlalu dalam, atau wall push-up dengan mendorong dinding. Kuncinya adalah konsistensi. Mulai saja pelan-pelan, misalnya 10-15 kali pengulangan dalam 2 atau 3 set. Lakukan ini rutin, sekitar 3 kali seminggu. Otot terjaga, jantung pun senang. Berikutnya, cara ketiga adalah dengan melakukan senam low impact. Apa itu senam low impact? Ini adalah jenis olahraga yang gerakannya lembut dan nggak memberi tekanan berlebih pada sendi, terutama lutut dan pergelangan kaki. Contohnya banyak, seperti senam aerobik ringan yang gerakannya nggak ada loncat-loncat, lalu ada Taikai yang gerakannya lambat tapi mengalir, atau bisa juga coba yoga khusus lansia. Gerakan-gerakan ini sangat efektif untuk meningkatkan sirkulasi atau aliran darah ke seluruh tubuh, tapi tanpa membuat sendi kita sakit. Ini penting banget, karena seringkali jalan kaki terlalu lama atau di medan yang gak rata justru bisa bikin lutut cepat lelah atau bahkan cedera. Dengan senam low impact, kita bisa dapat manfaat kardionya, tapi dengan risiko cedera yang jauh lebih minim. Jantung jadi terlatih, badan pun terasa lebih bugar dan nyaman. Cara keempat, ini adalah fondasi dari segala kesehatan, yaitu mengatur pola tidur. Seringkali kita fokus pada olahraga dan makanan, tapi lupa kalau tidur yang berkualitas itu adalah charger utama bagi jantung kita. Kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak bisa meningkatkan risiko berbagai masalah jantung, mulai dari tekanan darah tinggi, detak jantung yang tidak teratur atau aritmia, sampai kelelahan jantung. Untuk para lansia, usahakan untuk mendapatkan tidur berkualitas selama 7 hingga 8 jam setiap malam. Yang lebih penting lagi adalah konsistensi. Coba buat rutinitas tidur yang sama setiap hari. Tidur dan bangun di jam yang kurang lebih sama, bahkan di akhir pekan. Ciptakan juga suasana kamar yang nyaman, gelap, sejuk, dan tenang. Hindari main gadget sebelum tidur. Anggap saja tidur ini adalah waktu bagi jantung untuk beristirahat dan memulihkan diri. Terakhir, cara kelima yang gak kalah penting, yaitu mengatur pola makan. Apa yang kita makan punya dampak langsung ke kesehatan pembuluh darah dan jantung.
Kuncinya ada dua, rendah garam dan tinggi antioksidan. Kenapa rendah garam? Karena konsumsi garam berlebih bisa menahan cairan di tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya membebani kerja jantung. Batasi asupan garam, maksimal 1 sendok teh per hari untuk semua masakan. Lalu, perbanyak makanan yang kaya antioksidan. Antioksidan ini fungsinya seperti pasukan pembersih yang membantu mencegah penyumbatan pada pembuluh darah akibat kolesterol jahat. Makanan apa saja yang tinggi antioksidan? Gampang kok carinya. Ada di buah-buahan beri seperti stroberi atau blueberry, ikan yang kaya omega-3 seperti salmon, kacang-kacangan seperti almond, dan tentunya sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Dengan pola makan yang tepat, kita menjaga jalan tol darah kita tetap lancar. Jadi, kesimpulannya, jalan kaki itu memang bagus dan tetap perlu dilakukan. Tapi, untuk membuat jantung lansia jauh lebih kuat dan sehat, jangan berhenti di situ saja. Ada 5 hal yang bisa melengkapinya. Pertama, perkuat napas dengan latihan pernapasan. Kedua, jaga massa otot dengan latihan beban ringan. Ketiga, lancarkan peredaran darah dengan senam low impact. Keempat, istirahatkan jantung dengan tidur yang teratur dan berkualitas. Dan kelima, jaga pembuluh darah dengan pola makan rendah garam dan tinggi antioksidan. Coba terapkan satu persatu secara konsisten, dan saya yakin Anda akan merasakan perubahan besar dalam kesehatan dan kebugaran tubuh. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika informasi seperti ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat ya!